Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo, teman-teman penggiat anti korupsi di Indonesia, semangat. Pagi, 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 pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Denny Oktaviori, orang penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kabupaten Blitar, dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi dengan tema penerapan nilai-nilai integritas untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya membacakan dua bait pantun untuk rekan-rekan semua. Nah, punya kawan dekat dan akrab, tidak bermain bersama yang lain. Sikap disiplin dan tanggung jawab, menjaga diri ambil hak orang lain. Jalan-jalan ke rumah Anggi, sebelum pergi angkat jemuran. Integritas kita harus tinggi, disertai dengan nilai kejujuran. Baiklah rekan-rekan yang saya cintai, apakah rekan-rekan semua sudah pernah mendengar kata integritas? Ya, kata integritas ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, tapi sebenarnya apa sih integritas itu? Integritas adalah sebuah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang-orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Nah, menurut Kamus Kompetensi Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nah, nilai-nilai ini bisa berasal dari kode etik tempat kita bekerja, nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat, atau nilai-nilai moral pribadi yang kita miliki. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja nilai-nilai integritas tersebut. Nilai-nilai integritas ini ada 9. Yang pertama, jujur. Kedua, bertanggung jawab. 3, disiplin. 4, mandiri. 5, kerja keras. 6, sederhana. 7, berani. 8, peduli. 9, adil. Nah, kesembilan nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di lingkungan tempat kita bekerja ataupun dalam lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebuah contoh sederhana dalam aktualisasi integritas adalah seseorang yang datang sesuai jam absen di tempat ia bekerja. Namun, ketika orang itu datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Contoh lain adalah jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualitas integritas yang bisa kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah disebutkan. Baiklah rekan-rekan semua, kita ketahui KPK bersama pemangku kepentingan pencegahan korupsi telah merumuskan nilai-nilai yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi atau yang lebih kita kenal dengan nilai-nilai anti korupsi. Nah, kesembilan nilai-nilai anti korupsi ini bisa kita kelompokkan lagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama, nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti ini terdiri dari jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemudian ada nilai-nilai etos kerja. Nilai-nilai etos kerja itu sendiri terdiri dari kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kemudian ada nilai-nilai sikap adil, yaitu berani, kemudian peduli, dan adil.
Nah, rekan-rekan semua, kesembilan nilai-nilai integritas itu adalah nilai-nilai anti korupsi yang harus kita aktualisasikan sehingga upaya kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Mari kita bahas satu persatu. Berintegritas dimulai dengan bersifat jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Di Indonesia pada saat ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita kekurangan orang-orang yang jujur. Untuk itu, marilah kita pertanyakan dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah mulai untuk jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang, tidak berbohong. Seseorang yang jujur akan konsisten terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, selain jujur ini, kita juga harus memiliki sifat bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik. Tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Tidak hanya itu, memberantas korupsi juga Anda harus memiliki sifat mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya di saat yang sesuai dan tepat. Dalam hal ini Anda harus benar-benar menghargai waktu. Nah, inilah yang kita sebut dengan disiplin. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Nah, seorang pribadi berintegritas juga dibentuk oleh etos kerja. Nah, rekan-rekan tahukah apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Apa aja etos kerja yang diperlukan untuk memberantas tindakan korupsi? Yang pertama, mandiri. Mandiri itu sendiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nah, mulai saat ini, ayolah kita menanamkan sifat mandiri agar mampu menahan godaan korupsi. Sebuah pribadi yang mandiri juga siap dan berani melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian ada kerja keras. Nah, kerja keras ini adalah kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau tidak berhenti sebelum target kerja tercapai. Berusaha dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian ada sederhana. Sederhana itu sendiri tidak berlebih-lebihan. Artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Bersikaplah sederhana agar tercipta saling menghargai antara sesama. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah keserakahan atau kita kenal istilah dengan corruption by greed. Dengan memiliki sikap sederhana, kita dapat mengatur gaya hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada dan tidak terpancing mengikuti gaya orang lain. Sekarang mari kita lihat kelompok yang ketiga. Untuk memberantas nilai korupsi, sikap apa yang kita perlukan? Nah, untuk sikap kita memerlukan sebuah sikap berani. Nah, berani itu sendiri berarti tidak takut untuk menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Untuk itu, jadilah pribadi yang berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Nah, pribadi yang berani akan mampu mencegah negeri ini dari korupsi yang telah merajalela. Nah, untuk ini, sudah siapkah Anda menjadi seorang pribadi yang berani agar negeri ini dapat terbebas dari bahaya korupsi? Kemudian ada sikap peduli. Nah, sikap peduli ini yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan, serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Tunjukkanlah rasa peduli kita terhadap sesama. Rasa peduli itu penting agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan kita bersama. Kemudian ada sikap adil. Adil di sini berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun,
Dapat juga dikatakan berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan ini akan membuat negara ini menjadi makmur dan bebas korupsi, seperti yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, di sini kita telah membahas ke-9 nilai-nilai anti korupsi. Bagaimana jika semua nilai-nilai anti korupsi atau integritas itu kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu akan banyak memberikan pengaruh positif terhadap diri kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Integritas dapat berperan dalam sebuah pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap-sikap anti korupsi di negara ini. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri kita, maka korupsi dapat dihapuskan. Ayo bersama kita menumbuhkan integritas sejak dini agar Indonesia dapat segera terbebas dari permasalahan korupsi. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam sesi penyuluhan yang lainnya. Terima kasih.